Dan Allah memuji para sahabat Nabi Muhammad SAW di surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Bagi orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah, mereka tidak sanggup untuk berjalan di muka bumi demi mencari rizki Allah. Maksudnya jemaah sekalian, karena mereka ingin menyelamatkan agama mereka, maka mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu pula karena mereka punya tugas-tugas agama, apakah mendalami ilmu agama atau mengajarkan ilmu atau berjihad di jalan Allah, sehingga mereka tertahan. Mereka tidak bisa bekerja. Maka hidup mereka dalam keadaan miskin. Walaupun demikian, mereka tidak mengeluh kepada manusia. Tidak pula meminta-minta. Bahkan yang lebih hebat lagi, mereka tidak menampakkan kebutuhan mereka kepada manusia. Karena ada juga orang, dia nggak minta-minta, tapi dia menampakkan kebutuhannya kepada manusia. Dia cerita, saya butuh ini, keluarga butuh itu, anak sakit, dan seterusnya. Walaupun dia nggak bilang saya minta, tapi hakikatnya itu yang dia inginkan. Maka tidak begitu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong yang di Zoom dimatikan suaranya ya, mengganggu sekali. Baik, kita lanjutkan. Sampai-sampai kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang yang tidak mengetahui mereka, tidak mengenal mereka, mengira mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan. Dikarenakan sifat at-ta'affuf, menjaga kesucian diri. Maksudnya adalah tidak suka meminta-minta. Jadi jemaah sekalian, Allah menyebut orang yang tidak suka meminta-minta sebagai orang yang menjaga kesucian dirinya, kemuliaan dirinya. Karena kalau dia meminta-minta, dia sama saja menghinakan dirinya di hadapan orang lain. Yang sepatutnya kita hanya menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan hanya Dia pada hakikatnya yang maha mampu menolong kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Itulah sebabnya tercelah kita meminta-minta kepada manusia. Tetapi jemaah sekalian, sebagaimana kaidah syariat, yang haram bisa menjadi boleh apabila kondisi darurat. Begitu pula yang makruh menjadi mubah apabila ada kebutuhan. Jadi para ulama menjelaskan pada dasarnya meminta-minta harta kepada orang lain itu adalah haram. Maka yang haram ini menjadi boleh apabila kondisi darurat. Darurat itu maknanya kita dalam kondisi yang sangat berbahaya, mengancam nyawa misalkan, atau seorang yang tertimpa satu penyakit atau keluarga kita tertimpa satu penyakit, jika tidak dioperasi misalkan, penyakitnya akan tambah parah. Dan dia tidak punya jalan lain. Dia tidak punya jalan lain kecuali meminta. Kalau bisa dia berusaha tanpa meminta, harus dia berusaha. Kalau dia pinjam
dia bisa meminjam, berhutang tanpa meminta, berhutang lebih baik daripada meminta. Kalau tidak ada jalan lain, maka terpaksa dia meminta. Maka hukumnya menjadi boleh karena darurat. Begitu pula meminta-minta jasa, pada dasarnya adalah makruh. Dan yang makruh pun kondisinya menjadi boleh apabila ada hajat, ada kebutuhan, walau tidak sampai tingkat darurat. Jadi pada dasarnya meminta-minta itu adalah tercelah, kecuali darurat atau dalam kondisi hajat. Namun sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun mengingatkan kita, kalau terpaksa kita meminta, maka jangan sampai kita memberatkan saudara kita. Karena bisa jadi ada orang yang walaupun berat, dia tetap bantu kita karena merasa tidak enak. Atau karena mungkin kita pernah punya jasa kepadanya. Sehingga dia berusaha membantu kita padahal berat. Maka janganlah kita menyusahkan saudara kita. Artinya, mintalah sesuai dengan kemampuannya saja. Walaupun tidak mencukupi kebutuhan kita. Mintalah sesuai dengan kemampuannya saja. Jangan sampai dia misalkan harus berhutang juga. Atau menjual barang-barangnya baru bisa membantu kita. Padahal barang itu sangat dia butuhkan. Maka ini yang pertama, bukan maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membolehkan kita meminta-minta, tidak. Tapi maksudnya kalau terpaksa harus meminta-minta, janganlah meminta yang memberatkan saudara kita.